Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah ya Allah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman hanetolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Pada pagi hari ini, alhamdulillah Al-Fakir diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk membuat video. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan itu bisa menjadikan ladang ibadah di dunia wal akhirah, keberkahan untuk diri sendiri dan juga anak cucu Al-Fakir. Supaya itu mbahnya mbah saya bikin video YouTube, kan seperti itu ya. Jejak digitalnya ada. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur yang sangat ekspensif ya, karena dapur keris ini dulu di era tahun 80-an 70-an itu disandingkan dengan dapur pusaka yang cukup terkenal, yaitu Nogososro ya. Tapi bahkan dulu bukunya ada, pengarangnya S. Mintarja, judulnya Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Nah, berarti kalau saya tadi sudah disandingkan dengan Nogososro, berarti saya akan membabar satu bilah keris, yaitu keris Sabuk Inten. Ya kan, dimana makna filosofi dari keris Sabuk Inten itu sangat bagus untuk generasi muda atau untuk orang-orang yang memang seperti saya, sing edan karo dunia. Karena secara harfiah ya, terminologi dari nama nama dari sabuk inten. Sabuk artinya adalah ikat pinggang, inten artinya intan. Berarti sabuk itu bertatakan intan. Seperti itu sahabat. Dan untuk sabuk inten atau sabuk intan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Ya bagaimana, satu intan saja harganya mahal sahabat Pusaka Jawa, ya kan? Intan apalagi itu bertatakan, dikelilingi. Jadi makna simbolik yang ada di situ adalah dengan nama dapur Sabuk Inten, agar kita menjadi orang yang mapan secara materi. Dimana pada zaman sekarang sahabat Pusaka Jawa, orang akan dianggap mulia, dihormati ketika mempunyai status sosial tinggi, harta benda yang banyak. Nah, kenapa saya bilang Sabuk Inten cocok untuk anak-anak muda seperti saya? Saya masih muda. Karena Sabuk Inten kan kita ketahui ya, looknya 11. Nanti kita babar makna filosofi dari look, bagaimana nama dapurnya bagaimana. Karena begini, keris itu artinya adalah sinengker ingkang aris. Sinengker artinya kebijaksanaan, aris itu yang disembunyikan. Jadi dalam tosan aji, dalam keris itu disematkan pesan-pesan moral yang ada pada bilah keris. Kayak contoh lambe gajah yang neluk begini, artinya apa? Agar kita sebagai manusia, entah itu ganteng, cantik, pinter, sugih, atau yang lain sebagainya, kita tetap merunduk, jangan sombong atau ndongan. Nah, terus bagaimana dengan makna filosofi keris luk? Bagaimana makna filosofi keris lurus? Nanti kita jabar step by step. Oke, sahabat Pusaka Jawa, tidak terlalu panjang kali lebar kali tinggi, nanti enggak di babar-babar pusakanya, kita ambil bilah pusakanya.
Bila pusakanya cukup istimewa. Kenapa saya bilang cukup istimewa? Karena dari handle-nya saja ini sudah memakai handle ukiran. Kita ketahui untuk memuliakan satu bilah pusaka biasanya pemilik itu bagus-bagusi, ngapik-ngapiki. Kayak Anda punya mobil, standar keluaran dari pabrik kan seperti itu. Kemudian divariasi lah, ditambahi roof box, ditambahi GPS, ditambahi sound system, lampu dikasih strobo dan lain sebagainya. Nah, seperti ini juga sama. Jadi bahasa memuliakan Tosan Aji bukan untuk menyembah, tapi ngapik-ngapiki karena saking sayangnya, saking emane karo pusaka gue. Ya, oke, kita lihat bilah pusakanya. Anda lihat ini. Kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Ngayogyakarta, Wondo, Banaran. Kayunya ini adalah kayu Katimoho pelet. Kita ketahui kayu Katimoho pelet banyak. Ada jeblok banteng atau belang sapi, ada udan riris, ada dewan daru, ada selempang sampir, ada kendit. Ini ikutnya apa, Mas? Ini ikutnya menurut saya jeblok banteng. Tapi ini cukup tegas dan istimewa. Ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Kemudian untuk pendoknya, ini pendoknya kayaknya ini perak, sahabat pusaka Jawa. Pendoknya pendok bunton. Ya, pendok bunton dengan motif lung kroton. Ini halus. Ukirannya halus di sini. Ya. Kemudian ini kayaknya perak. Ini kalau ini kan masih kotor ya, hitam-hitam karena lama ya. Perak ini cara mencucinya itu paling gampang. Anda punya pasta gigi Pepsodent lah ya, tak sebutkan ya, Bu Pepsodent, Bu apa wis liyane. Taruh di sini nih. Digosok, putih dia. Hilang ini karat-karat, tai karat bahasanya ya, yang hitam-hitam ini hilang, putih jadi seperti baru. Ya, itu. Kemudian kita lihat mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak widengan. Ya, ini mendaknya widengan, mendak atau seser. Ya, mendak itu banyak jenisnya, ada widengan, parijata, kendit, ada pula ketumbar pecah banyak. Nah, ini ada yang meniran, ini adalah jenisnya widengan, juga lamen atau lawasan. Handle-nya, nah sekarang kita bahas tentang handle-nya. Ini handle-nya cukup istimewa. Kenapa? Tadi saya bilang ada bentuk pemuliaan terhadap pusaka, biasanya handle-nya dengan gading, bentuk gading ya, gading gajah. Kemarin saya punya udah sold out ya. Gading gajah, kita ketahui gading gajah nominalnya susah kan nyarinya, daripada giginya orang tua banyak. Gading gajah susah. Nah, ini untuk kolektor item sekarang lebih banyak. Anda bisa lihat di samping saya ini nih, ini handle ukir banyak kali ya kan. Ini dulu saya suka kirim ke Eropa, saya punya langganan orang Eropa ya, yang lawasan handle kayak gini punya nominal tersendiri. Nah, ini handle-nya bentuknya apa? Ini adalah bentuk pewayangan, sosok pewayangan. Kalau kita lihat dari stilasi atau gambarannya, ini jelas ya. Coba Anda lihat ya, tuh dia memakai kumis, di belakangnya itu seperti sayap gitu kan ya. Ini lamen, ini kemungkinan besar seperti ini bisa jadi ada di buku. Saya punya buku namanya buku Chris Hill ya, itu bukunya almarhum teman saya Mas Hengki Joyo Purnomo ya. Itu ada satu namanya handle Samba, ada juga handle Bima Sakti. Nah, ini tidak mirip Samba dan juga tidak mirip Bima Sakti, karena di stilasi situ jelas di sini ada lingkaran ularnya. Kemudian di yang tadi saya sebutkan di Bima Sakti maupun di Samba itu posisi tangannya itu memakai posisi tangan semedi Pralambabada. Pralambabada adalah yoga atau semedinya orang Hindu, di mana tangan kanan kiri ditaruh di lutut, sedangkan ini tidak. Nah, kalau menurut saya ini prediksinya ini lebih ke sosok dengan kumis yang tebal, kemudian memakai ini lebih ke arah seperti sosoknya dengan memakai anting, seperti sosoknya Bima ya. Ini sahabat pusaka Jawa, seperti sosoknya Bima ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, handle-handle seperti ini sudah sangat langka, jarang di pasaran, apalagi yang lawasan. Kalau yang baru banyak, sahabat pusaka Jawa ya.
kita bisa saja minta ke tukang ukir dibikinkan handle keris sesuai kita mau. Pan handle keris Santa Claus, pan handle keris Luna Maya, bisa saja. Oke sahabat pusaka, kita buka bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusakanya cukup gagah. Saya kedepankan ya. Tuh. Pusakanya gagah, tebel, gigir sapi, istimewa, istimidut ini ya. Nah, kita ukur panjang bilahnya mumpung saya masih ingat ya, karena kadang saya lupa untuk panjang bilah. Oke, ini jimat saya ini nih, meteran. Panjang bilahnya ini keris normal 37 cm, istimewa. Kemudian untuk lebar bilah tengah ya, lebar bilah tengah ini 2,5 cm, 2,5 cm. Iya bener lah, ngomong angel teman. Kemudian untuk gonjoknya panjangnya 8,5 cm, cukup panjang. Handle dengan 8,5 cm cukup panjang. Pastinya kalau handle panjang seperti ini dia pasti bilahnya tebel, rata-rata ya, tebel dan gagah tampilannya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas dulu tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini ikutnya ngudup gambir, sahabat pusaka Jawa. Pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4, ngudup gambir, ambututumo, ambututumo, nyujen, satu lagi anggoboh kopong, ngumyang, sama nugi pinetet. Nah, ini ikutnya ngudup gambir. Kenapa ini kok tidak nyujen? Karena dari bawah wis megegeg ngerti. Nang wong fitness, badannya keker. Ini badannya kekar, sahabat pusaka Jawa, gede ini. Ini gede loh, tuh. Dan ini kalau kita raba gigir sapinya kelihatan sekali. Tahu gigir sapi ya, seperti pundaknya sapi itu. Nah dari sini nih. Nah, ini cukup gagah sekali ini, sahabat pusaka Jawa. Tuh, oke ya. Kemudian kita lihat looknya. Anda lihat look dari sini ya. Kita hitung. I ol san se u liu ci pak ciu se i 11. Oke ya. Ini looknya 11. Nah, look 11 itu kan dapurnya jelas, tadi saya sudah sampaikan. Dapurnya adalah dapur sabuk inten. Ciri-ciri keris sabuk inten apa, Mas? Pertama, looknya 11, nggak mungkin look 9 ataupun lurus. Yang kedua, dia memakai kembang kacang. Ini yang namanya kembang kacang ini nih. Ya, saya ke depan. Kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai sogokan rangkap, memakai greneng, dan juga memakai serawean. Ya, memakai serawean. Ini adalah dapur sabuk inten, sahabat pusaka Jawa. Oke, kemudian kita bahas tentang lambe gajah. Lambe gajah juga memakai tikel alis. Saya lupa tikel alis ya. Jadi kita bahas ricikannya dulu ya. Kembang kacangnya ini adalah kembang kacang gelung wayang, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini yang namanya gelung wayang seperti ini nih. Seperti yang di handle ini nih. Di topong mahkotanya kan gelung nih. Nah, ini nih. Mumpung saya jelaskan gelung wayang kayak apa, Mas? Nah, ini nih. Seperti ini nih. Nah, ini gelung wayang. Kita lihat di lambe gajah ini. Sekar kacang atau kembang kacang. Ini nih. Nah, ya kan? Nah, ini gelung wayang. Kita ketahui kembang kacang itu ada gelung wayang, ada kembang kacang pogok, ada kembang kacang bungkem. Ya kan? Jadi banyak. Kalau yang bungkem itu nempel pada bilah. Biasanya bungkem itu punya makna filosofi tersendiri untuk bungkem. Kalau ini kembang kacang gelung wayang. Kemudian kita bahas tentang tikel alisnya. Tikel alisnya cukup istimewa. Tikel alis ini memang rata-rata kita ketemukan di era-era garap ini. Ya, dengan posisi dia yang rancang bangunnya yang sudah jelas seperti ini, gagah. Ya, ini tikel alis seperti ini banyak ditemukan di era-era ini. Nanti kalau saya bahas era nanti dulu, karena step by step nanti loncat-loncat ya. Kita bahas tangguh atau estimasi atau era pembuatannya nanti setelah ini. Ini adalah tikel alis landung, sahabat pusaka Jawa. Tikel alis banyak, ada tikel alis landung, juga nerjang gandik, gagang pohung, gagang terong, ada 5 ya.
harus hafal ya. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, kenapa di YouTube saya jelaskan secara rinci? Karena begini, di dunia Tosan Aji itu pecinta Tosan Aji dibagi menjadi 3. Yang pertama, pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai esotori, nilai luarnya saja, antikannya saja. Kalau kita bicara tentang antikannya, dia harus hafal ricikannya, ya kan? Tangguhnya, besinya, yang tadi saya sampaikan, makna filosofinya. Yang kedua, pecinta Tosan Aji yang suka dengan isoteri, isinya, tuah atau angsarnya. Itu bicara tentang manfaat yang didapat ketika memiliki pusaka itu. Dan hanya bisa dirasakan oleh sang pemilik. Roso. Seperti hanya Anda mempunyai ATM. Ya kan? Itu kan cuma ATM. Tapi Anda bisa memanfaatkan ATM ketika ke Alfamart digesek. Bisa. Pusaka pun sama seperti itu. Terus kemudian yang bisa membuat fungsi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pusaka itu doa-doa dan energi yang disematkan pada bila pusaka itu doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya orang yang membawa pusaka itu mendapatkan keberkahan dari doa-doa tersebut. Nanti kita kupas doa-doa apa yang ada di dalam pusaka ini. Oke, udah ya. Sekarang kita bahas tentang satu lagi, pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, suka isinya dan suka antikannya. Tentunya di antara yang ketiga pecinta Tosan Aji itu pemeliharanya pun berbeda. Jadi ketika saya paparkan, Anda, oh itu syirik, oh ya kamu masuknya level 1 aja, yang suka dengan antikannya saja, toh itu juga punya nilai ekonomi. Karena anak muda sekarang kan mata duitan, pada kayak nyong, saya kan anak muda ya, saya sweet 17, saya ini 17 ini umurnya, seperti itu. Jadi kalau orang yang berbicara tentang syirik-syirik, ya anggap aja ini hanya sebuah karya adiluhung dari leluhur kita yang perlu dilestarikan. Antikan saja wis dol-dolan antik-antikan wis, kerisnya berapa regane segini, tidak usah bicara tuah, ya kan, tidak usah bicara tuah. Oke, nah sekarang sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pejetannya, pejetan atau belumbangan. Pejetan atau belumbangannya ini adalah mbata rubuh. Karena ada pejetan, ada 2, mbata rubuh dan adeg bata. Kalau mbata rubuh posisinya ini bata yang rubuh baringan. Kalau adeg bata seperti ini, jadi lebih tinggi. Biasanya untuk pejetan adeg bata ada pada keris-keris keboan seperti itu ya. Nah kalau ini bata rubuh, berarti bata yang dibaringkan. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya cukup istimewa. Gonjo ini kita lihat ya di lukan gonjo sini ya, tak kedepankan ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah gonjo kelap lintah. Kalau gonjo wilut cuma 3. 1, 2, 3. Nah ini 4. 1, 2, 3, 4. Ngeluknya di bawah sini ada berapa? Cirolu telu. Ya, 3 atau 4. Nah ini gonjo wilut. Sedangkan gonjo kita ketahui banyak jenisnya. Gonjo wilut, gonjo sepang, gonjo dungkul, gonjo wuwung, satu lagi kelap lintah. Dan untuk pembuatan gonjo kelap lintah lebih sulit daripada gonjo wilut. Pembuatan gonjo wilut lebih sulit daripada gonjo sepitrontal. Gonjo sepitrontal lebih sulit daripada gonjo wuwung yang datar. Jadi begitu. Ya, gonjo itu banyak sekali sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi dari segi gonjonya saja ini sudah mempunyai tingkat kerumitan tersendiri. Makanya banyak orang yang mempunyai keris gonjo-gonjo wilut pasti nilai ekonominya lebih tinggi daripada gonjo-gonjo yang lain. Walaupun tidak semua, karena ketika kita bermain dengan antikan, kita melihat keseluruhan, baik dari pamornya, baik dari besinya, baik dari tanggungnya, garap rancang bangunnya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Oke, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya jelaskan pamor apa sih Mas. Pamor adalah doa dan harapan dari sang empu yang disematkan pada bila pusaka dan digambarkan lewat pamor. Kayak halnya sahabat Pusaka Jawa melihat warna merah, orang sudah mengidentifikasikan merah adalah berani, putih adalah suci. Seperti itu. Ungu adalah janda, pink adalah ya kayak gitu ya. Nah kalau hitam putih seperti itu, kejahatan dan kebenaran, kan seperti itu. Nah pamor
adalah lambang dari doa dan harapan dari sang empu. Ketika kita membaca satu buah pamor, kita sudah tahu, oh berarti sang empu doa dan harapannya untuk itu. Ya, sekarang kita lihat pamornya apa? Pamornya ini dari pangkal bila sampai ke ujung bila tidak putus. Istimewa. Ya, kemudian saya dekatkan ke kamera. Ya. Dari pangkal sampai ke ujung tidak putus, bolak-balik pun sama. Ini bilanya cukup istimewa, sahabat pusaka gajah. Saya bilang cukup istimewa. Nih, ini ya. Ini gigir sapinya kelihatan sekali loh. Ya, gagah sekali ini bila pusakanya. Kemudian lebih banyak putihnya dari bawah sampai ke atas seperti acian semen yang ditumpahkan bahasa saya ya. Bolak-balik ini full. Ini adalah pamor pedaringan kebak. Kita ketahui bahasa Jawa itu mempunyai makna tersendiri. Pedaringan adalah tempat untuk menyimpan beras zaman dahulu. Ya, kalau orang mungkin generasi tahun 80-an, 70-an mungkin masih ketemu dengan orang tua kita menyimpan beras nang kendi ya, kendi. Ya kan, dulu belum ada magicom. Naruh di kendi kok pan masak. Cukup lah secangkir apa rong cangkir kan. Nah, itu pedaringan. Kebak artinya penuh. Jadi makna simboliknya kita tidak kekurangan pangan. Ya kan? Nah, tidak kekurangan pangan artinya di sini doa dan harapan dari sang empu kemungkinan besar lebih banyak kepada doa-doa kerezekian. Seperti itu. Ya, doa-doa kerezekian. Ya bisa saja kalau di Islam ya Fatah, ya Rosak, ya Honi, ya Muhni kan seperti itu. Kemudian ditirakati. Karena sang empu ketika membuat pusaka itu dari bahannya saja sudah ditirakati, ya kan? Dari bahan besi, pamornya pun sama dipilih. Empu adalah seorang yang multi talent. Dia seorang tukang besi, tukang ukir, juga seorang ahli spiritual. Itu empu jadi satu. Tidak semua orang pandai besi itu empu. Kenapa? Banyak orang bikin pacul, bikin cungkir, bikin golok, tapi dia tidak bisa ngukir. Empu itu pintar ngukir. Dia juga tukang ukir. Empu juga tukang ngisi barang, spiritualis. Dia tingkat spiritualisnya tinggi. Seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan orang disematkan dengan nama empu. Ya. Jadi tadi saya jelaskan makna filosofi dari pedaringan kebak adalah tuah atau angsarnya sebagian pecinta keris beranggapan agar supaya didekati oleh rezeki. Dan juga ada nilai plusnya yaitu tolak bala di situ. Jadi kita hidup di dunia ini, sahabat pusaka Jawa, mungkin walaupun rezeki tidak cuma hanya materi atau uang saja, tapi ya kenyataannya tidak semua memerlukan uang, tapi hampir semua menggunakan uang. Kan seperti itu. Jadi di sini doa dan harapannya adalah agar mapan secara materi. Ini sebetulnya sinkron ya, sejalan dengan nama dapurnya. Oke ya, nanti kita jelaskan. Oke, jadi kita di video yang kemarin saya katakan untuk tahun-tahun ini ataupun sampai tahun 2025 kita mungkin mau nggak mau kita harus mengakui bahwa golek duit kangelan. Kita terima duit gede, nominalnya saja yang gede, tapi secara value cilik. Begitu dibuang ternyata beli barang kok mahal-mahal. Apalagi maaf ya, orang-orang yang minded, yang fanatik dengan brand. Coba, ini saya tidak menyebutkan merek ya. Punya handphone yang gambarnya buah kroak, wis regane pira gue. Ada yang 14, 15, 20. Dulu itu beli 28 juta. Bojone saya handphonenya 3 juta tok handphone. Itu aja menghasilkan ratusan juta buat bikin YouTube. Tapi kan kadang orang yang main gitu buat gaya-gayaan, aduh mau 20 juta ya kan. Cuman karena untuk orang yang kita sayangi ya sekar parek mulas manalah ya kan. Kan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, dari situ kita pahami ya. Kalau kita belajar tentang makna filosofi dari keris sinengker ingkang aris. Leluhur kita menyembunyikan pesan-pesan moral pada bilah pusaka. Orang
Kalau yang tidak paham tentang makna filosofi dari satu bilah pusaka pasti bilangnya syirik. Karena dia tidak tahu budaya Jawa itu bagaimana, budaya Nusantara bagaimana. Tumpengan saja kalau yang tidak tahu pasti syirik. Padahal kalau saya mau menjabarkan beras kuning apa, beras merah apa, tengis bagaimana makna filosofi saya punya. Karena saya punya buku dari keraton tentang adat-adat Jawa. Termasuk juga dari sabuknya maknanya bagaimana. Terus ketika tangan kita ngapu rancang begini, ngapu rancang kan begini. Itu kan bukan tangan kanan yang di depan, tapi yang di kiri. Mak, kok kenapa di kiri? Kok beda? Harusnya kan sunah Rasul harusnya tangan kanan dulu yang dahulukan. Ada lagi. Ya, tapi ini nanti saja kapan-kapan sekilas-sekilas saja. Ya, nanti umpamanya kalau saya lagi ingat saya bahas tumpengan maknanya filosofi bubur abang putih maknanya apa, ya kan? Terus dengan sesaji ini maknanya apa? Anda tidak perlu menolak ketika mendapatkan satu informasi, diterima saja seperti gelas kosong. Kalau Anda dirasa cukup masuk dan diterima dengan otak dan akal Anda diterima. Kalau tidak diterima ya sudah, itu sekedar buat informasi saja. Kalau saya seperti itu. Karena orang yang cerdas itu luas dan luwes, tidak memaksakan kehendak. Banyak 1000 kata maaf atau alasan untuk memberikan maaf. Itu orang bijak. Dan orang bijak, orang wisdom itu biasanya ditempa oleh berbagai macam pengalaman hidup dan dia juga mau merubah diri. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang Luk 11. Makna filosofi dari Luk 11. Makna filosofi dari Luk 11 adalah agar si pemilik Luk 11 ini mempunyai ambisi yang besar, baik urusan status sosial, baik urusan usaha materi. Makanya saya bilang ini cocok dipegang orang-orang seperti saya. Jadi ketika sahabat Pusaka Jawa punya warisan keris Luk 11, itu sahabat Pusaka Jawa harus paham, oh berarti nyong dikon dadi wong sugih kene bapane nyong. Karena dulu begitu anak lahir, itu orang tua datang ke empu, dibikinkan keris. Itu sebetulnya lambang cita-cita. Besok kayak anak ini mau dicekali keris gue kan. Kecong, kayak kerisnya kokon. Itu harus tahu, oh ternyata kerisnya isinya sada saler lurus pamore. Oh berarti untuk kewibawaan, biar dia jadi orang yang berwibawa. Oh ternyata pamore udan mas mau kerezekian, berarti kon pada di wong sugih kon. Secara materi pamore pedaringan kebak. Oh berarti kon juga sama, kon kudu pinter golek duit, didoakan sama orang. Kemudian dengan Luk 11 di sini melambangkan, ya, Luk 11 adalah melambangkan doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar orang itu mempunyai ambisi yang besar, materi maupun status sosial. Makanya cocok dipakai untuk orang-orang yang mempunyai ambisi yang besar. Pan dadi anggota DPR, pan dadi kepala toko, pan dadi manajer, pokoknya yang besar-besar, jangan yang tanggung. Makanya kadang pusaka itu kadang dibilang sabuk itu dipegang oleh maaf ya, saya tidak mendeskripsikan satu pekerjaan. Ini kurang pas. Ya kurang pas karena ini harus punya untuk orang yang punya ambisi yang besar, punya semangat yang besar. Mana ketemu dengan orang yang punya ambisi yang besar, cerdas, peganginlah sabuk inten. Kenapa? Karena makna filosofinya di situ jelas. Biar dia jadi orang yang sukses. Mudah-mudahan sukses di dunia wal akhirah. Ya kan? Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang tadi makna filosofi dari sabuk inten. Sabuk inten adalah sabuk yang bertatakan intan dan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Berlian, diamond. Kemarin saya kedatangan tamu Ko Abeng, ya, dia kan juga main berlian seperti itu. Kalau berlian yang dari Banjar, Martapura, Kalimantan dengan berlian Eropa kan lebih mahal Eropa. Harganya kita nggak usah ngomong lah, yang kecil nih 1 krat lebih aja berapa sampai, ya kan? Kalau orang Kuntian bilang CM, bisa CM-an yang habis, gitu. Ya, jadi buyut saya main berlian dulu, cuma saya nggak punya ilmunya. Dulu buyut saya di Jakarta di Pasar Baru itu mainnya berlian, almarhum.
Cuman saya nggak belajar ilmu berlian, makanya saya belajar di batu akik. Saya lebih banyak, karena dulu saya waktu masih muda suka pergi-pergi sendiri dengan muka yang seperti ini, yang agak-agak oriental. Kalau saya pakai batu-batu mulia, waktu itu stay di Jakarta, menurut saya kurang bagus pula, membahayakan diri sendiri, karena dulu tingkat kejahatannya lumayan tinggi. Di bawah tahun 98 kan masih lumayan sepi ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kalau kita rangkum makna filosofi dari dapur keris Sabuk Inten pamor Pedaringan Kebak ini ya, adalah besar harapan doa dari sang empu atau sang pemesan awal keris ini agar si pemilik ini menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang mulia, mulia dari segi harta, mulia juga dari segi status sosial ya. Makanya saya bilang tidak ada kata terlambat, yang ada adalah kesuksesan yang tertunda. Umur walaupun sudah tua, walaupun secara hitung-hitungan ada yang namanya golden age, ada yang namanya umur di atas 40 tahun, 50 tahun itu nanti begini. Ya, memang tetapi untuk sekedar motivasi, tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya punya tetangga dulu dia umur 50 tahun lebih. Kemungkinan untuk sukses kecil sekali. Tapi karena dia, saya tahu dia karena dia pagi esok macul bumi, bengi macul langit. Paham ya? Pagi dia bekerja, malamnya dia wirid sholat tahajud terus. Padahal dia udah umur 50, dikasih kesuksesan dia. Cateringannya sukses di sana di Kerawang. Alhamdulillah. Nah itu. Nah, kalau untuk orang-orang yang malas berdoa, kita berarti tafaulan ngalap berkah doanya dari sang empu maupun sang leluhur kita dengan pusaka. Karena pusaka tadi saya sudah jelaskan, dengan pamor Pedaringan Kebak, berarti doa dan harapan dari sang empu itu yang disematkan adalah doa-doa kerezekian. Kayak hanya begini saja wes, jenengan itu datang ke kiai, ke asatid, Ustadz. Pak Ustadz, saya jualan sepi, saya pengen jualannya rame. Si Ustadz itu pasti ngelihat, ya kan? Pantaknya wiridan, sholatnya belang bentong, maca Arabe ora pinter, pasti ora bisa, ya enggak? Paling orang dingin matengan loh. Kalau nggak dikasih air putih, ya kalau nggak wafak. Wafak ini taruh di jualannya atau di bawah-bawah. Wafak itu kan tentunya berbeda dengan yang lain-lain, ya sahabat Pusaka Jawa. Ya kan, seperti itu ya. Jadi diterima matengan sama karena sang empu itu akhirnya dibuat matengan ya. Nah, jadi makna filosofi dari doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik keris ini mempunyai kesuksesan di urusan keduniawian, baik urusan mencari harta maupun mencari status sosial. Oke, sekarang kita lihat pasikutannya sahabat Pusaka Jawa ya. Kita lihat pasikutannya. Pasikutannya yang demes. Ini demes. Demes kue pas lah ya. Enak di sawang, pas gagah. Gagah, serasi, menyenangkan kue demes. Ya. Kemudian birowo, besinya mentah, pamore mubiar. Ini besinya terlihat mentah, pamore mubiar. Ya. Gonjonya di sini memakai tungkakan. Ini estimasi tangguhnya Tangguh Surakarta. Tangguh Surakarta pernah ada yang nanya, Mas, oh Tangguh Surakarta kapan sih? Tangguh Surakarta itu ikunya tergolong tangguh nem-neman, sahabat pusaka, yaitu antara sekitar tahun 1000 berapa ya? Bentar, antara 1700-an sahabat pusaka Jawa. Di masa era-era PB berapa itu ya? PB3, PB4 sampai seterusnya. Coba lihat. Ya, ada yang mengatakan 1670-an sampai 1737, ada yang bilang 1739 sampai 1806. Artinya masih di bawah kamardikan, artinya sebelum era kamardikan. Tangguh Surakarta itu. Ya. Ya, kalau kita bicara ini ya tahun antara 1700-an atau 1600 lebih. Ya, seperti itu. Nah, ini sahabat pusaka Jawa ya. Bilanya cukup gagah.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.